Bagi sebagian orang, berkenalan itu bukanlah satu hal yang mudah ternyata. Saya termasuk orang yang demikian. Saya sebagai seorang introvert mungkin tidak terlalu mudah dibandingkan ekstrovert yang lebih natural untuk berkenalan dengan orang-orang. Tapi saya pun juga berjuang, saya pun juga berlatih untuk bisa mengatasi rasa canggung ketika berkenalan dengan orang-orang tertentu. Karena mau nggak mau di dalam hidup ini terkadang penting juga untuk berkenalan, untuk berjejaring dengan orang-orang tertentu. Kali ini saya berbagi kepada Anda tentang 3 tips mengatasi rasa canggung ketika berkenalan dengan orang. Dan ini pun juga yang saya lakukan, jadi bukan cuma teori saja. Nah, tips yang pertama adalah mulailah dulu dari mindset Anda. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah mindsetnya itu harus positif ketika berkenalan dengan orang. Contohnya, saya akan menanamkan mindset di mana saya happy untuk berkenalan dengan dia, saya akan nambah lagi jejaring, saya akan belajar sesuatu yang unik dari dia, apapun itu. Yang penting mindsetnya positif ketika berkenalan dengan orang. Ya, mindsetnya harus happy, harus positif pokoknya. Itu sangat penting sekali, karena dengan mindset yang positif kita akan secara naturally memancarkan aura yang me-welcome orang tersebut, entah itu dari ekspresi wajah kita, kontak mata, smile, gerakan tubuh kita, dan apapun ya, apapun itu, kata-kata termasuk ya. Intinya adalah memancarkan aura welcome-nya itu bisa keluar kalau kita memiliki mindset positif tentang berkenalan dengan seseorang. Jadi itu akan lebih tulus nantinya. Dan ketika aura itu muncul dan orang itu kemudian akan menangkap aura tersebut, orang itu pun juga akan lebih nyaman berbicara dengan kita. Dan ketika orang itu berbicara dengan kita itu dengan nyaman, kita pun juga akan tambah nyaman lagi, ya, tambah positif lagi untuk ngobrol dengan orang tersebut. Akhirnya apa? Rasa canggungnya itu pun juga akan semakin berkurang. Jadi itu yang pertama, mulailah dulu dari mindset yang positif tentang berkenalan kepada seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hafalkan kata pembuka. Ini yang sering kali saya lakukan juga di dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya saya itu akan hadir dalam konteks pesta pernikahan, atau mungkin dalam konteks saya mentraining seseorang, konteks training misalnya. Apapun konteksnya, saya sebelum ke sana, saya dalam perjalanan itu sudah memplanning kata pembuka yang saya hafalkan. Jadi penting sekali untuk saya menghafalkan kata pembuka yang mana nanti kalau ketemu dengan orang tersebut, saya akan keluar dengan spontanitas. Otomatis saya akan keluarkan apa yang sudah saya hafalkan. Biasanya saya cukup mengatakan, "Halo Bu, apa kabar? Halo Pak, bagaimana kabarnya? Wah, thank you ya sudah datang di tempat ini." Ya, atau mungkin, "Wow, oke, bajunya bagus." Saya bisa membayangkan kalau itu hadir dalam sebuah konteks pesta gitu ya. "Wow, oke, kamu keren sekali." Itu hafalannya itu penting sekali. Jadi create hafalan kata pembuka tersebut. Itu akan menjadi lebih menenangkan kita. Tapi yang paling penting nomor 1 tadi ya, mindsetnya harus positif, sehingga ketika kita mengeluarkan kata pembuka tersebut, orang itu akan merasa bahwa kita tulus ya, bukan cuma sekedar basa-basi, sudah makan belum gitu ya, enggak. Tapi mereka akan menangkap bahwa kita tulus menanyakan kabar dia, kita tulus misalnya memuji dia ya. Itu nomor 1 terlebih dahulu adalah tanamkan mindsetnya. Baru yang kedua adalah bikin kata pembuka yang bisa kita hafalkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita mencari dan membicarakan lebih banyak kata-kata atau topik yang sama dengan kehidupan dia. Jadi misalnya kalau saya tuh misalnya kadang tanya, "Apa Pak hobinya?" "Oh, oke, badminton." Nah, kebetulan ketika dia ngomong badminton, saya pun juga senang badminton, saudara ya. Nah, disitulah kemudian saya akan lebih banyak membicarakan tentang badminton tersebut. Ya, misalnya harinya kapan lah, kemudian main sama siapa, di mana lokasinya, biasa main ganda atau main single, dan seterusnya. Jadi membicarakan topik yang sama itu akan menyenangkan sekali buat percakapan. Ya, akan menarik. Dan ketika semakin dia senang, kita pun juga akan semakin rileks karena dia apa ya? Karena kita melihat dia itu happy dengan kita. Kita akan semakin rileks, kita akan semakin nyaman, dan rasa canggung pun juga akan semakin sirna. Tapi bagaimana kalau misalnya topik yang kita cari itu adalah topik yang dimana kita nggak ngalamin langsung. Misalnya kebetulan saya itu apa ya, kurang terlalu minat dengan yang namanya moge, Harley Davidson misalnya begitu ya. Nah, kebetulan orang tersebut bicara tentang hobinya apa. "Oh, saya hobinya touring pakai moge."
Harley Davidson misalnya begitu ya. Wah, dalam hati saya, waduh, saya nggak punya pengalaman tersebut kan ya. Nah, tapi gampang saudara, coba tetap cari atau meminjam kisah Harley Davidson itu saudara dari teman lain, dari saudara saya, dari kenalan siapa, atau dari membaca apa. Intinya adalah saya tetap bisa membicarakan tentang moge, tentang Harley Davidson, tentang touring dengan moge tersebut saudara ya. Nah, itu bicarakan lebih banyak tentang hal tersebut. Jadi jangan sampai saudara merasa, waduh saya nggak punya pengalaman pribadi, kemudian saya nggak bisa ngomong dengan dia. No, bisa kita pinjam sana sini, termasuk dari berita pun juga boleh. Yang penting bicarakan apa yang sama, apa yang positif juga tentunya ya, tentang topik tersebut saudara. Nah, itu akan menimbulkan kenyamanan buat dia juga. Nah, sekali lagi ketika dia nyaman, kita bisa melihat dia nyaman, kita pun juga akan semakin nyaman, sehingga rasa canggung pun juga akan semakin hilang saudara. Nah, itulah 3 tips yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat dan salam bertumbuh untuk Anda.